Halo, halo. Selamat pagi anak-anakku kelas 8B. Halo. Apa kabar kalian semua? Di sini harap kalian selalu dalam keadaan sehat ya, anak-anak. Silakan open kamera. Oke. Kita akan mulai morning devotion kita pada pagi hari ini. Hari ini Miss Yani ditugaskan untuk menemani kalian anak-anakku kelas 8A untuk morning devotion ya, 8B, maaf. 8B ya di kelas ini ya. Untuk morning devotion. Oke, halo David Stanley, selamat pagi. Halo Kirsten, selamat pagi. Ayo anak-anak silakan open kamera. Semangat di pagi hari ini ya, kita mau ikut sertakan Tuhan di dalam segala kegiatan kita. Oke, siapkan Alkitabnya ya. Kita akan awali dengan berdoa. Ya, Keisha pimpin kita dalam doa. Silakan Keisha. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, sedang kami mendengarkan firman-Mu, berkati kami agar dapat mengerti juga melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Terima kasih Keisha sudah berdoa untuk kita semua. Baik anak-anak, kita akan belajar dari kebenaran firman Tuhan ya. Miss Yani belajar, kalian juga belajar, kita sama-sama diajar oleh kebenaran firman Tuhan. Kita mau tunduk dengan firman Tuhan ya, supaya hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus untuk melakukan firman Tuhan sehari-hari. Baik, kita akan membaca sama-sama, buka Alkitabnya ya. Dari Ibrani pasalnya yang ke-12 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Sekali lagi, Ibrani pasal yang ke-12 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Judulnya di sini adalah nasihat supaya bertekun dalam iman. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Sekali lagi Miss Yani akan bacakan dari Ibrani 12 ayat 1 sampai dengan 2, nasihat supaya bertekun dalam iman. Karena itu kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Nah, anak-anak kita diajar untuk berlomba, bertekun di dalam iman, tentu saja dipimpin oleh Tuhan Yesus ya anak-anak ya. Nah, Miss Yani akan bacakan dari renungan kita di pagi hari ini ya. Judulnya di sini, bermainlah seperti kamu berlatih. Suatu waktu ada seorang konsultan yang sedang mengikuti wawancara tentang quality control. Konsultan ini begitu percaya diri dalam menjawab pertanyaan yang diberikan oleh pewawancara. Suatu pertanyaan terakhir yang diberikan pewawancara adalah tentang pengalamannya di bidang quality control. Konsultan itu menjawab, dalam quality control kita tidak peduli tentang produknya. Kita lebih peduli pada prosesnya. Jika prosesnya benar, produknya dijamin
Hal yang sama berlaku di dalam integritas dalam melakukan kebenaran, terutama jika itu berkaitan dengan memilih seorang pemimpin. Seorang anak kecil tidak mungkin tahu mana perbuatan yang buruk dan mana yang benar jika tidak diajar dan dilatih oleh orang tua atau pengasuhnya. Sebab sejak dilahirkan manusia memiliki nature berdosa dan memiliki kecenderungan melakukan hal yang buruk. Oleh sebab itu perlu latihan dalam melakukan kebenaran. Setiap latihan pasti menjumpai hal yang tidak menyenangkan bagi diri sendiri. Namun, latihan tersebut jika terus dilakukan maka akan menuju kepada kesempurnaan. Pada bidang olahraga dikenal prinsip bermainlah seperti kamu berlatih. Prinsip ini sangat penting untuk diketahui dan juga dijalankan oleh setiap warga kerajaan surga. Nah, mengapa demikian? Kita renungkan bersama-sama. Karena sebagai warga kerajaan surga, setiap hari kita akan menjadi suratan terbuka yang harusnya menunjukkan ciri warga kerajaan. Jika kita mampu menjaga integritas untuk senantiasa dalam kebenaran, maka kepercayaan akan senantiasa diberikan bagi kita. Dalam keberadaan kita yang masih manusia, tentu sulit untuk terus menjadi pribadi yang berintegritas, bukan? Ada banyak sekali tantangan yang harus dihadapi untuk menguji iman kita. Namun dengan terus melatih diri agar senantiasa berusaha melakukan apa yang benar sesuai dengan firman Tuhan, maka pada akhirnya kita disebut dapat dipercaya. Karena kita didapati berintegritas, maka promosi akan semakin diberikan. Oh, dia loh orang yang berintegritas. Oh, dia masih remaja tapi dia berintegritas. Jadi dapat dipercaya. Jika seseorang ingin mempertahankan kepercayaan dari orang lain, jika itu disertai dengan integritas, maka kepercayaan itu akan tetap ia terima. Tetapi jika ia ingin mempertahankan kepercayaan itu tanpa integritas, maka dengan cepat kepercayaan itu akan hilang. Mulai hari ini anak-anak, jika kita ingin kepercayaan orang lain pada kita terus bertahan, berlatihlah untuk tetap berintegritas, untuk tetap melakukan kebenaran. Walaupun tidak ada orang yang melihat atau menilai diri kita. Jangan beranggapan, oh itu susah dilakukan, sangat sulit dilakukan. Tetapi kalau kita mau mengambil keputusan, Tuhan saya ingin berintegritas, saya ingin melakukan hal yang benar. Karena itu tuntunlah saya, pegang tangan saya untuk Tuhan selalu menyertai saya melakukan hal yang benar sesuai dengan firman-Mu. Maka pertolongan Tuhan akan datang. Tuhan selalu menyertai kita. Di mana kita sudah mengambil keputusan untuk melakukan hal yang benar sesuai dengan firman Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kita sehingga kita bisa melaluinya dengan baik. Selama masih hidup di bumi, mampu menjadi serupa, mampu menjadi sempurna seperti sang raja, tidak bisa terjadi seketika. Hal itu bisa terjadi dengan melakukan kebenaran secara berulang-ulang dan senantiasa diuji. Latihan itu yang diperlukan ya. Latihan membuat hasil menjadi sempurna. Anak-anak, kembali kita diingatkan oleh firman Tuhan di dalam Ibrani 12 ayat 1 sampai dengan kedua. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Dan berlatih dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita
melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi dia ini Yesus yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Mari anak-anak kita belajar bersama-sama ya. Oke, supaya Roh Kudus senantiasa pimpin kita di dalam kita berlomba-lomba ya, pertahankan iman kita ya, supaya nama Tuhan senantiasa dipermuliakan. Jangan berpikir saya masih remaja, saya tidak sanggup. Tapi pikirkanlah Tuhan, saya mau mengambil keputusan. Dalam masa remaja saya ingin memuliakan nama Tuhan. Saya mau berintegritas. Saya mau berlomba di dalam iman. Berlatih dan berlatih. Supaya Tuhan menyertai saya senantiasa. Ya, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat segala kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami yakin dan percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Kami yakin dan percaya Tuhan senantiasa membimbing kami di dalam masa remaja kami. Kami mau ambil keputusan untuk tetap bertahan dalam iman kami ya Tuhan. Dalam kami melakukan kebenaran dalam sesuai dengan firman Tuhan. Tuhan, tuntunlah setiap langkah-langkah kami dalam latihan-latihan kami untuk senantiasa mengalami ujian-ujian dalam pencobaan ini. Tapi kami yakin dan percaya Engkau senantiasa menuntun setiap langkah-langkah kami. Engkau yang memberikan kekuatan bagi kami sehingga kami dapat melaluinya dengan baik. Sertai kehidupan masa remaja kami. Kami yakin dan percaya Engkau mempersiapkan kami menjadi para pemimpin di masa depan. Biarlah kami senantiasa berlatih dan berlomba supaya kami boleh bertumbuh dalam iman kami ya Tuhan. Berikan hikmat Tuhan, berikan kepintaran Tuhan dalam kehidupan kami. Supaya di dalam masa remaja kami memiliki hati yang tulus, kami memiliki hati yang penuh dengan belas kasihan dan hidup kami boleh mempermuliakan nama Tuhan. Dan Tuhan kami menyerahkan untuk segala persiapan kami dalam menghadapi penilaian tengah semester. Tuhan yang memberikan kekuatan bagi kami sehingga kami bisa mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik. Biar kami berintegritas dan mengerjakannya dengan jujur untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati anak-anak kelas 8B ya Tuhan. Berkati orang tua mereka yang Engkau percayakan untuk mendidik mereka. Berkati guru-guru yang Engkau percayakan juga untuk mendidik mereka. Tangan kuasa Tuhan menyertai kami semua. Kami menyerahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan kuasa Tuhan. Biar bangsa kami dipenuhi dengan kuasa Tuhan, sehingga bangsa kami boleh diselamatkan ya Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan di dalam kehidupan bangsa dan negara kami ya Tuhan. Terima kasih buat segala kebaikan-Mu, hanya di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Ya anak-anak, kita sudah menyelesaikan morning devotion kita pada pagi hari ini ya. Misiani selalu ingatkan untuk menjaga kesehatan dan tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa. Bye-bye. Ya oke, shalom, selamat pagi, semangat pagi anak-anak kelas 8B. Halo semuanya. Oke, sip. Bagi yang sudah mendengar suara Mister tanpa memberi reaksi jempol kaki atau senyum atau ngakak, langsung nyalakan kamera. Sip, supaya kita segera memulai kegiatan pembelajaran kita hari ini. Yaitu pembelajaran hari terakhir menyongsong PTS. Setelah ini pembelajaran, lalu Sabtu, Minggu sampai Senin liburan nyepi, lalu masuk hari Selasa langsung PTS. 1 minggu sampai minggu depan hari Senin lagi. Oke, baik silahkan. Ya oke, silahkan. Oke, baik. Evelyn dengan style angel style namanya, angel style. Jadi ada di depan, cahaya di belakang. Mantap.
Tapi style seperti Karsten, Kenatan, Abigail, Kezia, Gracielo, Sharon, Evelyn, Rani, Rana, ini menyalakan kamera juga sama saja. Mister hanya lihat testa dan rambut. Minimal itu seperti Meli, David Stanley. Nah itu. Jadi maksud menyalakan kamera ya supaya keluar sebagian badan, setengah badan. Oke. Sharon bisa turunkan sedikit kameranya, Sharon boleh. Evelyn juga begitu, boleh. Graciela Moses juga. Ya. Kezia Amabela juga boleh. Motif temboknya boleh, digambar batik boleh. Ya, oke. Yang lain silahkan. Oke, Graciela Rachel sudah bergabung. Loh, Evelyn malah mati lagi. Oke, baik. Ya, Geratu. Sekali lagi, ayo silahkan Fabio, Daniel. Oh, Fabio izin toilet. Oke, Daniel, Dika, Kevel, dan Ethan silahkan. Oh, Ethan masih ini apa ya? Oke, ini Nishan dan Carmen masih. Oke, admit. Oke. Yang sudah menyala tidak usah lagi dimatikan supaya kita menunggu teman-teman yang belum. Dan anak-anak yang belum silahkan segera. Teman-teman sudah pada menunggu dengan Mister. Oke, Dika. Dika ini sudah di jembatan Ampera malam hari ya. Di sana malam hari. Oke, Dika selamat malam. Ya. Ya, yang lain silahkan. Fabio izin ke toilet. Daniel, Kevel, Carmen. Oh baik, oke. Daniel sementara nyalakan PC-nya. Oke, baik. Oke, Daniel dan Fabio sudah ada. Oke, Carmen, silahkan turunkan sedikit kameranya Carmen. Mister hanya lihat plafon saja. Kevel dan Ethan sudah ada suara, sudah ada di sana? Oke, Ethan sudah ada. Kevel? Oke, Kevel belum ya, semoga bergabung. Oke, baik, mari kita seperti biasa memulai hari kita terlebih dahulu dengan berdoa. Yes. Ya, siapa ini? Kevel. Oh, Kevel, oke. Bagaimana bisa nyalakan kamera Kevel? Oke. Sip, oke Kevel, mantap. Ya, Graciela Rachel ya kembali nyalakan kamera. Oke, baik. Mari terlebih dahulu kita berdoa sebelum kita melanjutkan kegiatan pembelajaran kita hari ini. Silahkan Mister minta kesediaan Kezia Amabela memimpin kita dalam doa. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, sekarang kami mau belajar bahasa Indonesia, berkati kami agar dapat mengerti juga supaya dapat berjalan lancar. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Oke, terima kasih Kezia Amabela, terima kasih anak-anak. Oke, baik. Pagi ini agenda kita adalah penyampaian kisi-kisi. Kisi-kisi materi PTS nanti minggu depan. Ya. Namun sebelumnya Mister mau menyampaikan mengenai proyek yang kemarin. Proyek yang kemarin semua sudah. Ya Mister lihat semua sudah, tersisa satu. Yaitu tadi saya sudah admit dia tapi tidak masuk ke anak ini. Di mana sebar Mister cek. Oh belum, tadi kok keluar lagi ya. Nissan Santos. Nissan Santos yang belum kirim anak ini. Hanya tersisa Nissan Santos saja. Yang lain sudah semua. Kemarin itu yang belum Graciela Rachel sudah kirim. Terus siapa lagi? Cornelius Hari juga sudah. Ethan juga sudah. Fabio juga sudah. Meli juga sudah. Nah tersisa Nishan ini yang belum. Tapi dia di mana anak ini? Ya, Nishan. Oke, Nishan belum bergabung ya. Oke, semoga dia bergabung segera. Semoga dia tidak menghindar karena belum mengumpulkan. Kalau dia menghindar karena belum mengumpulkan bahaya. Oke. Ya, jadi anak-anak sekali lagi Mister mau menyampaikan hari ini kita akan membahas mengenai kisi-kisi, ya, kisi-kisi penulisan soal atau terkait materi yang akan kita ujikan. Tentunya anak-anaknya harus tahu ya, sudah tahu karena sejauh ini kan kita belajar bersama. Mister akan share screen sekarang, silakan stay di sana.
Ya, boleh. Yang sudah di-share oleh wali kelas itu kan sudah ada. Sudah ada di-share oleh wali kelas, jadi boleh silahkan lihat di sana. Nah, oke. Nah, silahkan lihat di layar kalian di sana. Kisi-kisi penulisan soal bahasa Indonesia. Penilaian tengah semester kelas atau semester kelas 8 semester genap. Ya, tahun pelajaran 2020-2021. Ya, mata pelajaran bahasa Indonesia bentuk soal pilihan ganda. Bentuk soal pilihan ganda. Jumlah soal 30 butir. Ya, ada 30 butir soal. Alokasi waktu 90 menit. Ya, ya, dan penyusunnya Mister sebagai guru pengampu guru mata pelajaran. Oke, nah sekarang selanjutnya Mister mau tanya, siapa yang sudah buka kisi-kisi jadwal dan aturan? Mister mau tanya, jadwal bahasa Indonesia itu hari apa? Siapa yang ingat? Silahkan segera jawab. Siapa yang masih ingat jadwal? Iya betul, David Stanley dan Fabio, ya betul, hari Rabu. Jadi hari kedua ujian ya, hari kedua ujian. Jadi hari pertama itu kan Selasa karena kita liburnya sampai Senin, liburan nyepi sampai Senin. Jadi hari Selasa, terus hari Rabu. Iya, jadi kita jadwal ujian bahasa Indonesia itu hari Rabu. Silahkan dicek di jadwal kalian. Kalau layar Mister atau di screen kalian, di monitor kalian kurang jelas, silahkan langsung buka di file yang sudah dikirim oleh wali kelas ya. Di situ ada jadwal, kisi-kisi dan aturan atau tata tertib. Ya, oke. Mari kita melihat kompetensi dasar, materi pokok, indikator soal, dan jumlah soal. Baik. Kalau kita lihat secara ini, kalau kita lihat ini mungkin anak-anak akan kebanyakan bingung, tetapi Mister akan sederhanakan. Jadi perhatikan baik-baik, sekali lagi Mister sampaikan di awal, materi kita untuk PTS satu bab saja, yaitu apa? Kezia Amabella silahkan jawab. Satu bab saja untuk PTS kita, yaitu judul babnya apa? Kezia Amabella? Teks ulasan, Mister. Betul. Jadi dengarkan sekali lagi. Materi kita untuk PTS semester genap ini itu hanya satu bab, yaitu teks ulasan. Judul babnya teks ulasan. Nah, teks ulasan itu dibagi dalam 2 kompetensi dasar ya. Lebih kecil, 2 kompetensi dasar. Ya. Tetapi supaya kalian tidak bingung, Mister menjelaskan secara umum. Jadi materi pembelajaran kita atau materi PTS kita yang akan kita ujikan minggu depan hari Rabu itu tentang teks ulasan. Artinya apa? Silahkan masuk ke Moodle, ambil PowerPoint di sana boleh. Kalau tidak, semua yang ada di PowerPoint itu sesuai dengan yang ada di LKS yang sementara ada di tangan kalian. Nah, kompetensi dasar mungkin kalian bingung, tidak usah dilihat. Intinya tentang teks ulasan, babnya. Nah, kalau materi pokok kita lihat bersama. Nah, di sana ada sub-sub materi yang kita pelajari sejauh ini. Coba kita lihat bersama. Yang pertama, memahami teks ulasan. Nah, memahami teks ulasan itu, kalau kita lihat di indikator soal, itu apa saja? Nah, kita lihat. Memahami teks ulasan di materi pokok itu, materi pokok yang pertama, memahami teks ulasan. Indikatornya coba kita lihat. Semua ada di LKS, coba lihat. Yang pertama, mengidentifikasi pengertian teks ulasan. Ada. Pengertian teks ulasan di halaman 3. Setelah pengertian teks ulasan, ada tujuan teks ulasan. Di bawah pengertian itu ada. Lalu setelah itu ciri-ciri teks ulasan. Itu ada di bawah tujuan. Lalu yang berikut jenis-jenis teks ulasan. Itu juga ada di halaman 3 LKS. Silahkan Samuel. Jadi perhatikan baik-baik. Ada pengertian, tujuan, ciri, dan jenis. Lalu yang berikut, di bawahnya, aspek-aspek penting dalam teks ulasan. Itu ada, halaman 4. Dan itu kita pelajari. Ya. Lalu yang berikut, gagasan pokok ke dalam teks ulasan. Setelah aspek-aspek, itu ada di halaman 5. Dan kita pelajari. Ya. Dan kita sudah latihan mengenai gagasan teks ini. Yang waktu kalian presentasi.
Nah itu kan kalian mengambil intisari atau orientasi dari karya yang kalian ulas. Jadi tidak ada materi dari luar. Ya. Nah setelah itu coba kita lihat bersama yang berikut di halaman 8. Nah maksud teks ulasan itu ada. Halaman 8 itu ada maksud teks ulasan. Fabio, Mister saya tebak soalnya nanti ada satu teks terus kita suruh nentuin mana itu rekomendasi, mana itu sinopsis. Ya, ada bentuk soal seperti itu Fabio. Ya, betul. Bahasa Indonesia selalu dengan ada contoh. Ya, bahasa Indonesia biasanya soalnya itu kalau kita sebenarnya tidak ujian online, kalau kalian masuk, kalian biasanya pasti lihat ya, temukan soal bahasa Indonesia itu paling tebal sudah dari semua mata pelajaran yang lain. Biasanya soal bahasa Indonesia itu paling tebal. Karena apa? Karena banyak teksnya. Ya, banyak teks. Apalagi kalau misalnya seperti ini, teks ulasan seperti ini pasti Mister hadirkan satu novel, hadirkan satu film, hadirkan satu komik, hadirkan satu drama misalnya, seperti itu. Ya. Nah lalu yang berikut, perhatikan, maksud teks ulasan itu juga kita sudah bahas. Maksud teks ulasan di halaman 8 LKS. Setelah maksud teks ulasan, ada kelebihan dan kekurangan teks ulasan, juga sudah kita pelajari. Nah setelah itu, di halaman 10, itu ada apa? Mengidentifikasi struktur teks ulasan. Nah ada struktur teks ulasan, 6 hal itu. Ada identitas karya, orientasi, sinopsis, analisis, evaluasi, dan rekomendasi. Lalu yang berikut, ada kaidah kebahasaan atau bahasa apa saja yang digunakan. Itu ada halaman 11. Lalu yang terakhir, langkah penyusunan teks ulasan. Jadi sekali lagi sub-sub materi ini atau indikator soal ini tidak keluar dari materi yang sudah kita pelajari. Tidak ada yang baru. Semuanya sudah kita pelajari. Mulai dari yang pertama, pengertian teks ulasan. Perhatikan, pengertian teks ulasan Mister ambil jumlah soalnya 1 nomor. Ya, jadi pengertian teks ulasan itu 1 nomor. Tujuan teks ulasan itu 1 nomor juga. Ciri-ciri teks ulasan 1 nomor juga. Nah, jenis-jenis teks ulasan yang ada 3 nomor. Jenis teks ulasan ada 3 nomor. Lalu aspek-aspek penting dalam teks ulasan 1 nomor saja. Lalu gagasan pokok dalam teks ulasan 2 nomor. Lalu maksud teks ulasan 1 nomor. Lalu kelebihan dan kekurangan teks ulasan 1 nomor juga. Ya. Lalu yang berikut. Struktur teks ulasan. Nah ini ada 8 nomor. 8 nomor. Struktur teks ulasan ada 8 nomor. Kebahasaan ada 6 nomor. Kaidah kebahasaan ada 6 nomor. Lalu langkah menyusun teks ada 5 nomor. Jumlah semuanya 30 butir soal. Nah, perhatikan baik-baik anak-anak. Mister stop share. Nah anak-anak perhatikan baik-baik di sana. Sekali lagi Mister tekankan, semua sub atau indikator soal yang ada di situ tidak keluar dari yang kita pelajari. Semuanya ada. Pengertian, tujuan, ciri-ciri, jenis-jenis itu sudah kita pelajari. Aspek-aspek, gagasan pokok, maksud teks ulasan, kelebihan dan kekurangan, struktur kebahasaan dan cara atau langkah menyusun teks ulasan. Semuanya ada dan semuanya sudah kita pelajari. Tidak ada materi baru di sana. Lalu yang berikut. Nah, Mister akan masuk ke bentuk soal. Nah, bentuk soal salah satunya seperti tadi Fabio bertanya, itu betul. Jadi bentuk soal yang Mister simpulkan, ada 3 bentuk soal. Mister ada sampaikan, jadi bentuk soal di dalam 30 nomor itu ada 3 bentuk soal. Bentuk yang pertama adalah, Mister misalkan bertanya, bentuk yang pertama adalah, misalnya begini, teks ulasan adalah titik. Lalu di opsinya baru penjelasan, silahkan kamu pilih penjelasan yang betul. Nah itu ada bentuk seperti itu. Nah itu bentuk yang pertama. Bentuk yang kedua, misalkan Mister hadirkan penjelasannya terlebih dahulu. Paham ya? Jadi misalnya di sini jenis-jenisnya atau misalkan struktur. Misalkan identitas karya, struktur
struktur ini berisi judul, struktur ini berisi tebal halaman, jumlah tebal halaman, genre cerita, terus macam-macam judul cerita, genre cerita, tebal halaman, penerbit. Nah, struktur tersebut disebut apa? Nah, silahkan jawab. Oh, identitas atau orientasi atau sinopsis. Nah, itu bentuk yang kedua seperti itu. Jadi sekali lagi bentuk pertama tadi Mister misalkan langsung identitas karya adalah bla bla bla. Lalu di opsinya baru kalian pilih penjelasannya. Bentuk yang kedua, Mister lebih dahulukan penjelasannya. Teks yang mempertimbangkan atau mengulas atau mempertimbangkan atau membahas mengenai suatu karya. Entah itu karya sastra atau karya non-sastra, film ataupun drama. Penjelasan tersebut adalah pengertian dari titik-titik. A. Teks ulasan. B. Teks deskriptif. C. Teks inspiratif. Nah, D. Teks ini. Nah, silahkan pilih. Bentuk yang kedua seperti itu. Lalu yang ketiga seperti tadi Fabio sampaikan. Seperti biasa bahasa Indonesia. Selalu ada teksnya. Lalu silahkan misalkan. Ada. Perhatikan kutipan teks berikut. Nah, lalu pertanyaan. Di bawahnya baru pertanyaan. Dari kutipan teks di atas, isinya itu termasuk apa? Isinya itu termasuk struktur bagian apa misalnya? Oh, itu struktur bagian orientasi. Oh, itu termasuk sinopsis. Oh, termasuk rekomendasi. Nah, seperti itu. Atau ada perhatikan contoh kalimat berikut. Lalu ada kalimat, ya lalu di dalam kalimat di atas terdapat konjungsi apa di sana? Oh, konjungsi korelatif, oh konjungsi subordinatif, oh konjungsi koordinatif misalnya. Silahkan seperti itu. Jadi ada 3 bentuk soal. Sekali lagi, yang pertama Mister tanya, teks ulasan adalah, lalu di opsinya baru kamu pilih. Kalau tidak yang kedua, bentuk yang kedua, Mister berikan duluan penjelasannya, baru di bawahnya pilihan silahkan. Lalu bentuk yang ketiga, aplikatif atau kita langsung contoh. Jadi ada teks, silahkan kalian golongkan. Ini strukturnya apa? Berdasarkan teks tersebut dia termasuk dalam struktur apa? Berdasarkan kalimat di atas termasuk konjungsi apa? Misalnya dalam kebahasan. Oh, penjelasan di atas termasuk langkah menyusun teks atau apa misalnya seperti itu. Jadi seperti itu. Oke, baik, ada yang chat ini. Fabio, Mister, oh ya. Oh Fabio, Mister nanti kasih modul atau enggak? Oh, nah Fabio kalau bertanya modul Fabio, sebenarnya yang kita pelajari itu kan ada dan lengkap di LKS ini. Bahkan bersyukur karena di LKS itu ada contohnya jelas. Ya jadi kalau kamu mau minta modul sebenarnya di LKS itu lengkap. Oke Fabio dan anak-anak yang lain. Lengkap. Kamu rajin saja buka. Ingat baik-baik. Dalam ujian begini, kamu ingat baik-baik, Mister selalu sarankan, jangan hafal, tapi pahami konsep utamanya. Pahami konsep utamanya. Maksudnya seperti apa? Maksudnya seperti ini anak-anak. Pahami konsepnya itu seperti ini. Misalkan Mister tutup LKS, tak, lalu ingat, identitas karya. Identitas karya itu berisi kayak judul film, durasi, genre film, dan dari negara mana, seperti itu. Oh itu judul. Konsepnya seperti itu. Jadi pahami konsep utamanya. Orientasi. Orientasi itu dia gambaran umum. Gambaran umum dari awal sampai akhir cerita. Dalam beberapa kalimat saja. Oke. Oh lalu setelah itu sinopsis. Oh kalau sinopsis itu kita menceritakan dari awal kejadian sampai akhir. Tetapi juga lumayan singkat. 2 atau 3 halaman cukup. Lalu yang berikut. Analisis. Oh analisis itu berisi nilai kehidupan. Nilai kehidupan apa yang dapat dipetik dari karya tersebut. Lalu yang berikut, evaluasi. Oh evaluasi itu terkait kelebihan dan kekurangan dari sebuah karya. Lalu yang terakhir rekomendasi. Oh rekomendasi itu saran, seperti saran supaya orang menonton atau menyaksikan karya tersebut. Menonton atau membaca karya tersebut. Nah kalau kamu hafal konsep utamanya seperti itu. Misalkan ada teksnya seperti ini. Lalu ada kalimat, misalnya ada kalimat. Karya ini bagus untuk ditonton tetapi animasinya kurang bagus. Animasinya kurang bagus, lalu jalan ceritanya juga kurang dramatis. Nah, kalau misalkan kalimat seperti itu, siapa yang bisa menjawab? Itu termasuk apa?
Ayo, siapa yang bisa menjawab? Misalkan kalian temukan teks. Novel ini gambarnya kurang bagus, pilihan hurufnya juga kurang bagus, sehingga membuat mata kita sakit untuk membaca. Nah itu termasuk apa? Siapa yang bisa? David Stanley, betul. Kekurangan. Nah kekurangan dia termasuk apa tadi? Kekurangan karya ini dia termasuk apa tadi? David Stanley, kekurangan itu termasuk apa? Ya betul, Abigail, evaluasi. Nah, seperti itu anak-anak. Kalau kamu pahami konsep utamanya, Mister yakin. Mister yakin pasti ada yang dapat 100. Karena apa? Mister juga paham, kita belajar online. Jadi tingkat kerumitan soalnya Mister di tengah-tengah lah, tidak ke atas. Jadi tengah ke bawah. Mudah. Jadi kalau kalian pahami konsep utamanya seperti itu. Ya, karya ini memberikan kepada kita banyak pelajaran, ya, supaya kita sabar. Misalkan terdapat pada tokoh Ani. Ani di sana banyak sekali menolong orang meskipun setiap hari dia dihujat atau dicaci maki. Dia tetap sabar dan tetap berbaik hati menolong sesamanya. Dari kutipan teks di atas tergolong dalam struktur bagian titik. Silahkan salah satu menjawab. Siapa yang bisa menjawab? Kalau kalimat seperti tadi itu termasuk struktur bagian apa? Analisis, betul, G. Ratu. Nah itu jadi tidak bingung anak-anak. Nah sama halnya pula pada konjungsi. Nah konjungsi kan Mister di situ sebenarnya kalau konjungsi Mister beri bocoran ya konjungsi Mister ada contoh kalimat lah. Lalu di dalamnya ada konjungsi. Contoh kalimat lalu di dalam ada konjungsi. Lalu misalnya konjungsi di situ kan kita ada belajar 3 hal. Ada tiga jenis konjungsi itu penerang, temporal dan penyebab. Itu saja. Oke misalkan kita contoh soalnya siapa yang bisa menjawab. Sekarang Mister akan sebut anak, langsung sebut anak untuk menjawab. Misalkan perhatikan kalimat berikut. Wali kelas 8B Mr. Billy baru saja menyampaikan bahwa liburan Nyepi adalah hari Sabtu, Minggu, dan Senin. Lalu pertanyaan, dari kalimat di atas, konjungsi yang digunakan adalah konjungsi titik. Siapa yang bisa menjawab? Itu konjungsi apa? Dia menggunakan bahwa. Berarti konjungsi apa? Ya, kezia mabela, penerang. Nah seperti itu. Jadi kalau kamu kuasai konsepnya sebenarnya begini. Bahasa Indonesia itu buat orang jujur. Mister juga akhirnya simbol. Dulu Mister murid. Karena kita apa? Sebenarnya jawabannya mudah sekali. Tapi karena apa? Biasanya ada teks. Anak-anak kan kita begini. Malas teksnya terlalu panjang. Saya malas teksnya terlalu panjang. Ini kita baca mendingan saya langsung pilih. Padahal sebenarnya kalau perhatikan baca satu kali saja langsung terjawab. Jadi anak-anak. Soal yang di dalam PTS kita nanti seperti itu. Kalau kamu kuasai konsepnya saja selesai. Konsep utamanya kamu pahami. Kalau hafal hati-hati. Biasanya kalau hafal terantuk sedikit langsung lewat. Atau misalkan sementara hafal semua Aksilino sementara hafal lalu adiknya datang. Kakak tolong ambilkan ini. Oh langsung lupa. Aduh kamu ini deh ini tadi kakak lagi hafal sekarang sudah lupa semua. Ulang lagi. Nah, atau di Pratama hafal lalu adiknya datang tanya kak ini artinya apa? Oh langsung lupa. Wah seperti itu. Jadi paham, belajar untuk memahami. Oke, Nisan belum masuk juga bagaimana Mister bisa ini apa? Oke, nah sekarang silahkan Mister beri kesempatan sebenarnya 30 menit saja Mister mau gunakan pembelajaran. Ya sekarang Mister mau bertanya kepada anak-anak, siapa yang ingin bertanya? Ingat baik-baik anak-anak gunakan kesempatan hari ini adalah pembelajaran kita terakhir sebelum PTS. Setelah PTS tinggal kita mengatur remedial dan bagi yang tidak lolos KKM-nya 75 ingat. KKM-nya 75. Jadi kalau tidak lolos di bawah itu berarti pasti akan ikut remedial. Ya, pasti akan ikut remedial. Jadi silahkan belajar persiapkan diri. Mudah anak-anak. Mister mau simpulkan soal ini mudah. Pasti ada yang dapat 100. Mister yakin. Ya, pasti ada yang dapat 100.
Nanti yang dapat 100, Mister akan sampaikan siapa yang berhasil dapat 100. Mudah sekali. Oke, sebelum ini silahkan siapa yang ingin bertanya terkait materi kita boleh. Ya, sebelum PTS nanti. Silahkan ada yang ingin bertanya. Oke, baik, ada Abigail bertanya. Mister, gimana cara bedain orientasi sama sinopsis? Suka kebalik-kebalik soalnya. Baik, Abigail Arlin. Nah, terkait ini memang betul ada beberapa anak yang bertanya. Oke, Abigail Arlin bertanya mewakili anak-anak sekalian ya, teman-temannya. Oke, jadi bagaimana Mister membedakan orientasi dan sinopsis? Mister mau sampaikan salah satu rahasianya. Orientasi, perhatikan baik-baik. Yang pertama, dari segi apa? Positioning. Dari segi posisi. Mister mau tanya, dari segi posisi mana lebih dahulu? Orientasi atau sinopsis? Kalau yang bisa jawab berarti dia bisa langsung bedakan. Dari segi posisi, orientasi dan sinopsis, mana yang lebih dahulu? Iya, Casey Amabella. Orientasi, betul. Iya, Kenatan Guinness juga. Itu dari segi posisi, Mister mau sampaikan. Dari segi posisi. Dari segi posisi setelah identitas, itu langsung orientasi. Nah, sekarang dari segi isinya seperti apa Mister kalau begitu? Kalau dari segi isi, yang tadi Mister jelaskan. Kalau dari segi panjang dan sedikitnya, ya lebih sedikit mana? Orientasi atau sinopsis lagi, Mister mau tanya. Lebih panjang lebih pendek orientasi atau sinopsis? Iya. Nah, kalian sudah menjawab, orientasi lebih pendek. Sementara sinopsis lumayan panjang. Nah, sekarang dari segi isinya di mana? Kalau orientasi anak-anak, orientasi berisi gambaran umum saja. Gambaran umum tentang karya tersebut. Mari kita buktikan di beberapa contoh yang ada di situ. Paragraf pertama selalu orientasi, Mister mau sampaikan. Paragraf pertama dalam itu selalu orientasi. Misalnya, halaman 5, mengenai komet. Komet adalah buku kelima dari serial Bumi, Bulan, Matahari, dan Bintang. Buku ini berkisah tentang persahabatan, pengorbanan, keberanian, dan perbuatan-perbuatan baik. Perhatikan kalimatnya saja sangat umum. Atau misalkan yang Mister selalu beri contoh dengan Avengers Endgame. Avengers Endgame misalkan kalau orientasi. Avengers Endgame adalah lanjutan dari seri sebelumnya yaitu Avengers Infinity War. Avengers Endgame berisi tentang kembalinya para Avengers kembali bersatu, menyusun rencana yang matang lalu melawan Thanos beserta pasukannya dan berhasil mengalahkannya. Seperti itu orientasi. Gambaran umum dari awal sampai akhir dirangkum menjadi beberapa kalimat saja. Sementara kalau sinopsis beda. Nah, kalau sinopsis bercerita. Sinopsis itu isinya ceritakan secara singkat awal sampai akhir dari cerita tersebut. Misalnya komet ini. Raib, Sally, dan Ali di petualangan sebelumnya telah berhasil menggagalkan rencana sekretaris Dewan Kota yang meruntuhkan pasak bumi untuk menghancurkan klan permukaan. Mereka berhasil, namun di waktu bersamaan mereka telah melepaskan si tanpa mahkota, ancaman terbesar bagi dunia paralel. Nah, ini kan lihat sinopsis, dia sudah masuk ke jalan cerita. Itu dari segi ingat baik-baik bisa bedakan 3 jenis dari 3 sisi. Sisi yang pertama dari segi posisi, orientasi selalu lebih dahulu dari sinopsis. Lalu dari segi panjang pendeknya, orientasi lebih pendek daripada sinopsis. Sinopsis lebih panjang dari orientasi. Dari segi isi, orientasi berisi gambaran umum dari cerita yang ada. Sementara sinopsis berisi jalan cerita dari awal sampai akhir cerita. Atau awal sampai akhir karya. Bagaimana Abigail? Terjawab? Oke, Abigail angguk di sana. Tanda tidak setuju. Ya. Oke, ada lagi yang ingin bertanya? Silahkan. Sekali lagi semua yang kita pelajari tidak ada yang Mister susun soal keluar dari materi itu. Tidak ada. Kalau ada silahkan protes setelah PTS. Mister saya tidak lulus kemungkinan karena ini. Mister buat soal ini itu ini belum pernah kita pelajari semuanya. Nah,
Kalau seperti itu silahkan Mister ingatkan. Kalau temukan soal yang di luar materi pembelajaran kita, tolong ingat soal itu. Mister, di soal ini Mister ini apa? Coba Mister kalau ingat soal ini, yang bunyinya seperti ini. Ini kita belum pernah belajar, masa Mister buat dalam soal. Kalau ada seperti itu, Mister beri kamu bonus. Sekali lagi, kalau ada soal yang belum pernah kita pelajari, Mister beri kalian soal itu sebagai bonus. Seperti itu. Langsung Mister bonuskan. Oh kalau begitu silahkan, berarti itu jadi bonus. Ambil sudah, itu rezekimu. Nah, tetapi kalau tidak, kalau misalkan dilakukan, Mister ini belum, mari kita lihat bersama. Kalau ternyata itu sudah kita pelajari, bukan bonus, minus nilaimu. Seperti itu. Ya, ada yang ingin bertanya lagi? Oke, kalau tidak ada yang ingin bertanya, Mister lupa menyampaikan ini. Ada Cornelius Hari dan Evelyn di sini. Oh, Evelyn ada. Halo Cornelius Hari, bisa jawab Mister? Ada suara di sana? Iya, Mister. Ya, Cornelius Hari ada. Evelyn ada di sana? Evelyn nyalakan kamera tapi tadi sembunyi. Oke, bisa nyalakan mic Evelyn? Ya. Ya, oke. Baik. Sebenarnya ada 3 anak. Kalau kalian ingat, kalian belum punya nilai, yaitu nilai presentasi. Evelyn, Cornelius, dan Nissan. Kalau kalian ingat. Ya, sekarang waktunya Mister langsung saja. Mister, pertanyaan terkait karya yang kalian ulas juga boleh. Evelyn, sekarang mulai dari Evelyn. Ladies first. Halo Evelyn. Ya. Evelyn, presentasi kita itu sebenarnya identitas dan orientasi saja. Sekarang coba Mister tanya. Yang kamu ulas dalam proyek ini apa? Karya jenis karyanya apa? Jenis karyanya apa Evelyn? Film yang berjudul apa? Soul. Oke, sekarang Evelyn, Mister mau tanya. Selain Soul, adakah karya yang lain yang kamu kuasai? Misalkan novel atau komik atau film yang lain boleh? Ada? Ada? Oke, kalau ada sekarang langsung Mister tanya. Ya, jenis yang mau kamu presentasikan sekarang apa? Selain Soul yang sudah jadi itu project. Apa? Pilihanmu yang lain apa, Evelyn? Apa? Apa? Maaf, bisa dekatkah biar lebih fokus suaranya Evelyn? Halo, bisa dekat sumber misalkan earphone kamu dekat ini yang biasanya kita pakai ngomong ini. Apa Evelyn? Jenis karya yang lain, coba pilih karya yang lain, jenisnya apa? Selain Soul ini. Film atau mau buku atau apa? Jenis karya yang kamu kuasai selain Soul apa lagi, Evelyn? Halo Evelyn, sudah tidak ada suara? Oh, waduh, tidak terdengar. Coba ngomong. Terputus-putus ya. Oke, begini Evelyn, dengar Evelyn begini saja. Oke, Evelyn begini, tugasmu begini sekarang. Evelyn, dengar suara Mister dengan jelas di sana, beri reaksi. Oke, kalau begitu begini Evelyn. Sekarang juga Mister minta kamu, kalau dengar suara Mister dengan jelas, ingat Mister minta kamu untuk presentasi karya selain Soul. Oke, paham? Karya selain Soul, oke? Kalau oke, beri reaksi. Oke, sekarang begini, pilih salah satu karya selain Soul, buatlah orientasinya melalui chat, karena suara kurang jelas, buatlah orientasi karya tersebut melalui chat Zoom. Oke, lalu Mister akan ambil nilai, oke? Orientasinya saja, gambaran umum mengenai cerita tersebut. Oke, Evelyn? Bisa beri reaksi? Oke, lanjutkan, Mister tunggu. Cornelius Hari, halo? Ya, Mister. Ya, sip. Kalau Cornelius Hari suaranya jelas. Oke, Cornelius. Sekarang hal yang sama,
kamu kan mengulas apa, karya apa dalam proyek kemarin? Proyek yang kamu kumpulin ini? Anime, Mister. Anime, oke. Sekarang Mister minta kamu untuk presentasi ini karya yang lain. Mau pilih yang mana selain yang itu, yang sudah kamu ulas ini? Oke, Mister. Oke, apa? Film atau tetap komik atau apa? Manga atau apa? Saya ngulas novel, Mister. Novel, oke. Ya, sekarang langsung Mister tanya. Coba sampaikan identitas mengenai novel tersebut. Bentar, Mister. Oke. Evelyn ketik saja orientasinya, gambaran umum mengenai karya yang selain soul yang sudah kamu ulas dalam proyekmu. Cornelius Hari segera supaya jawab Mister biar cepat Oke. selesai. Oke? Judulnya Six of Crows, penulisnya Legwar Dugo, penerjemahnya Reni Indardini. Jumlah halamannya 630 halaman. Jenisnya fantasy action crime. Fantasy action crime, oke. Oke, sekarang, nah kamu kan tentunya memilih karya itu sudah kamu kuasai. Sekarang orientasinya bagaimana karya tersebut? Dia secara umum menceritakan tentang apa? Orientasinya saja, silakan. Ceritanya bertempat di kota Rotterdam yang bercerita tentang suatu karakter yang bernama Cas Beseker. Dia menerima sebuah misi untuk termasuk satu misi paling mustahil, dan dia harus menyelesaikan misi itu untuk mendapatkan uang. Namun dia tidak bisa menyelesaikannya sendiri dan harus mencari teman-temannya untuk membantu dia. Jadi ceritanya itu tentang perjalanan dia keliling tempat untuk mencari teman-temannya. Oh oke. Berarti begini, sebelumnya mereka sudah punya tim begitu misalnya ya, tim. Enggak, Kayak tim. ini ceritanya ini di awalnya pas mereka nyari timnya. Oh baru nyari timnya ya? Iya. Oke, jadi mereka apa? Oke, sekarang Mister tanya, itu apakah punya kekuatan khusus kah tim-tim tersebut? Masing-masing orang ada kekuatan-kekuatan gitu nggak? Nggak. Ada Mister. Yang pertama Matias itu dia yang kayak jago buat membunuh. Yesu Jasper sang penembak jitu. Yesu Wilan itu buat keuangan mereka. Yesu Inej mata-mata. Nina penyihir, dan Kas itu pembuat strategi. Oke, sip. Baik. Lalu mereka berkumpul dan menjadi tim dan menjalankan misi mustahil itu apa? Akhirnya mereka bisa pecahkan misi mustahil itu. Mereka harus naik ke suatu menara yang penjagaannya ketat. Oke. Untuk mengambil apa atau membunuh siapa? Membunuh ada orang di atas. Orang-orang yang ada di atasnya. Oke. Kok bisanya membunuh orang-orang dikatakan mustahil menurut kamu apa Cornelius Hari? Mustahil karena? Penjagaannya. Oh ketat penjagaannya. Oke baik, sip. Oke Cornelius Hari, Mister pikir cukup? Oke terima kasih Cornelius Hari, good. Oke setelah Cornelius Hari, oke Evelyn sudah kirim punya dia. Mister baca. Frozen 2. Frozen adalah film yang menceritakan masa setelah penobatan Ratu Elsa 3 tahun yang lalu. Film dibuka dengan sebuah kilas balik tentang dongeng masa kecil yang diceritakan ayahnya, yaitu Raja Arandel Agnar. Dongeng itu adalah masa lalu keluarga kerajaan yang menjadi konflik. Oke, Evelyn. Oke, baik Evelyn. Boleh Evelyn. Tersisa Nison Santos ini dua-dua masih kosong. Presentasi dan proyek ini masih kosong. Tidak tahu dia kemana. Ini dia tidak ada. Oke, baik. Setelah itu Evelyn dan Cornelius Hari sudah aman. Oke, sekarang Kezia sama Bella bertanya. Mister, hubungan antara, ingat baik-baik, satu orang bertanya mewakili kalian semua. Mister, hubungan antara aspek penting sama struktur itu gimana? Di dalam struktur harus ada aspek penting gitu ya. Ya.
Oke, terima kasih. Sebenarnya Casey Amabella sudah sedikit memberi jawaban. Dan memang inti jawabannya seperti itu. Perhatikan, Casey Amabella bertanya, Mister, hubungan antara struktur dan aspek penting itu apa sih? Sekarang Mister akan menjawab. Sesuai jawabanmu, sepintas jawabanmu itu sebenarnya inti jawabannya Casey Amabella. Nah, seperti apa? Kalau aspek penting di halaman 4, perhatikan, di sana ada 4 hal yang harus ada. Artinya begini, 4 hal ini harus ada dalam sebuah teks ulasan. Yaitu apa? Identitas, sinopsis, nilai karya. Nilai karya ini kalau dalam struktur evaluasi, karena terkait kelebihan dan kekurangan. Lalu yang berikut, keterbacaan atau kecocokan pembaca atau penontonnya. Nah ini apa? Ini maksudnya apa yang terakhir ini? Ketercocokan itu Mister sudah jelaskan. Artinya begini, kamu pilih novel yang bisa kamu baca atau pilih film yang kamu tonton dan bisa kamu pahami. Karena ada buku atau ada film yang ditonton berkali-kali juga sulit dipahami. Nah itu masalah ketercocokan namanya. Nah aspek-aspek penting ini harus ada di dalam sebuah ulasan. Yang pertama identitas karya pasti harus ada. Yang kedua sinopsis jalannya cerita pasti harus ada. Yang ketiga nilai karya, kelemahan dan kelebihan itu harus ada. Dan yang keempat keterbacaan atau kecocokan. Nah tentunya yang keempat ini menyimpulkan semua. Tentunya kamu kuasai atau pahami karyanya baru kamu bisa ulas. Itu logikanya seperti itu. Kalau kamu tidak kuasai belum tentu kamu bisa ulas. Nah mengenai pertanyaan aspek penting ada hubungannya dengan struktur atau tidak? Benar, hubungannya sangat erat. Hubungannya sangat erat. Aspek penting menegaskan keberadaan struktur. Jadi struktur itu ada 6. Nah, lalu aspek penting ini menjelaskan apa? Sebenarnya seperti yang Kezia bilang. Jadi mereka saling mendukung. Jadi di dalam sebuah teks ulasan harus ada aspek-aspek tersebut. Kalau tidak ada aspek tersebut maka dikatakan tidak lengkap. Coba identitas tidak ada, sinopsis tidak ada. Analisismu tidak ada atau evaluasi mengenai kelebihan dan kekurangan. Maka itu tidak disebut teks ulasan, tidak tahu itu kamu tulis apa. Coba bayangkan identitas sinopsis tidak ada, lalu evaluasi tidak ada. Maka tidak disebut sebagai teks ulasan. Ya, jadi keduanya saling menjelaskan. Aspek penting menekankan pentingnya struktur. Jadi harus ada struktur yang lengkap dalam teks ulasan, itu inti jawabannya. Oke, Kezia Amabella terjawabkah? Oke, baik ada lagi yang ingin bertanya? Masih waktu Mister masih 13 menit lagi. Oke. Kalau tidak ada lagi, kita cukup. Pembelajaran kita hari ini cukup selesai. Oke, ada Mister beri kesempatan untuk berpikir 1 menit lah boleh. Silahkan berpikir kalau jangan sampai ada yang terlupakan atau terlewatkan untuk ditanyakan. Kalau untuk mengenai nilai, Mister sampaikan untuk mengenai nilai semua sudah lengkap. Tersisa nisan. Di kelas ini tersisa nisan saja yang masih bolong. Project dan presentasinya bolong. Project dan presentasinya bolong, Nisan Santos. Selain itu lengkap, di Komang Dika lengkap, Cornelius Hari lengkap, Ethan Manuelo lengkap. Semuanya lengkap, jadi aman. Jadi nilai kamu jangan lagi beban, semua sudah ada lengkap. Tersisa ini dah Nisan ini, hari ini kok tidak hadir. Oke, kalau memang sudah tidak ada, tidak apa-apa. Kita akhiri pertemuan kita lebih awal, tidak apa-apa karena memang sudah tidak ada bahan yang ingin disampaikan lagi dan sudah selesai. Sekali lagi ingat baik-baik, kita akhiri lebih awal karena memang alasannya jelas. Semua sudah, kalian tidak ada pertanyaan lagi. Bahan yang mau Mister sampaikan juga sudah habis, sudah selesai. Maka dengan ini Mister mengakhiri dengan apa menyampaikan, selamat belajar, selamat menempuh PTS, tolong usahakan supaya jangan remedial. Apalagi bahasa Indonesia, mudah anak-anak. Coba bayangkan selama Januari sampai Maret ini, kita belajar 1 bab saja. Mister tidak mau banyak-banyak materi. Mister tidak mau hitung kuantitasnya dari segi jumlahnya, tetapi dari kualitas. Supaya kalian bisa paham. Kita maju pelan-pelan. Tidak apa-apa. Jadi Mister mohon supaya jangan ada yang remedial. Oke, pada akhirnya Mister sampaikan selamat sekali lagi menempuh PTS nanti.
belajar kisi-kisi yang ada dan materi yang sudah Mister sampaikan. Kalau ada pertanyaan setelah ini boleh chat Mister, boleh nanti Mister jawab. Tetapi saat PTS tidak boleh chat untuk tanya ya, saat PTS tidak boleh itu. Ya, kalau tidak ada lagi pertanyaan maka sisa 10 menit mari kita akhiri pertemuan kita pada pagi hari ini dengan berdoa. Silahkan Samuel Akselino pimpin kita dalam doa. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena sudah menolong kami pada pelajaran B-Indo. Selanjutnya kami akan melanjutkan pelajaran kami. Tuhan tolong berkati, biar apa yang akan kami pelajari sebentar dapat kami serap dengan baik. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Amin. Oke, terima kasih Samuel, terima kasih anak-anak kelas 8B. Mister akhiri pertemuan pagi ini dengan selamat pagi, semangat pagi. Sampai jumpa setelah PTS. Bye semua. Ya, ini kisi-kisinya kita, gitu ya, sambil mungkin beberapa di antara kalian masih ada yang mengerjakan kuisnya. Untuk yang sudah selesai, kalian bisa simak kisi-kisi pembahasan kisi-kisinya kita, gitu ya. Nah, jadi Mister untuk di IPA itu mengambil 2 materi tentang sistem pencernaan dan juga sistem peredaran darah. Nah, untuk di fisikanya itu ada Miss Insi ya. Miss Insi juga mengambil 2 materi yaitu tentang tekanan zat dan juga getaran gelombang bunyi ya. Nah, ini Mister bagi 2 antara Mister dan Miss Insi, jadi ada 15 soal dari IPA dan juga 15 soal dari fisikanya. Oke. Nah, untuk di IPA-nya ini tentang sistem pencernaan dan sistem peredaran darah, kita bahas dulu tentang sistem pencernaan dulu ya. Jadi ada 4 indikator soal. Yang pertama adalah menganalisis zat-zat makanan yang diperlukan tubuh. Ini ada 3 soal. Jadi kalian pelajari tentang zat-zat makanan seperti karbohidrat, lemak, protein, mineral, vitamin, dan juga air. Nah, itu pelajari materinya ya. Untuk materi Mister sudah share di LMS kan? Ya. Sudah ya? Sudah ya? Kalau sudah, kalau memang sudah bisa kasih jempolnya supaya memang kalian ini ya. Oke. Ya, sudah berarti ya. Nah, karena sudah ada, jadi silakan kalian ya pelajari aja dari slide-nya yang Mister share di LMS, atau kalian juga mau mempelajari lewat LKS juga boleh, atau mungkin kalian punya sumber-sumber yang lainnya juga dipersilahkan. Tapi memang Mister ngambil soalnya itu tidak jauh-jauh dari slide-nya Mister dan juga dari LKS ya. Itu ada 3 soal, silakan kalian pelajari. Berikutnya menjelaskan struktur dan fungsi organ pencernaan utama. Organ pencernaan utama itu kalau nggak salah ada 5 ya, ada mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus, 6 berarti ya. Ada 6 organ utama. Organ pencernaan utama yang memang dilalui oleh makanan. Nah itu Mister ambil 2 soal dari situ, silakan kalian pelajari masing-masing ya. Berikutnya menjelaskan struktur dan fungsi organ pencernaan tambahan. Oke, berarti ada 1 soal, kalian tinggal pelajari tentang pankreas dan juga hati. Karena di antara 2 itu salah satu yang akan Mister jadikan soalnya. Oke, karena keterbatasan ya. Karena keterbatasan kita ada 15 soal yang bisa Mister buat dan juga materi yang bisa Mister berikan itu cuma 2 saja ya. Jadi ada keterbatasan. Kalau misalkan sistem pencernaan, cuma sistem pencernaan aja mungkin soalnya akan lebih banyak ya. Oke, berikutnya menjelaskan gangguan pada sistem pencernaan dan upaya menanggulanginya. Nah, itu bisa dipelajari di LKS ada melalui slide yang sudah kalian presentasikan, itu juga Mister masukkan di sana. Tapi memang
penyakit yang Mister gangguan atau penyakit yang Mister cantumkan di soal itu adalah penyakit yang memang umum, ya. Umum dan di 3 kelas ketika presentasi itu ada, ya. 2 soal. Silakan kalau kalian mau bertanya, masukkan saja ke dalam kolom chat, ya. Masukkan saja pertanyaan kalian ke dalam kolom chat, nanti Mister akan respon. Tapi kalian jangan nanya, Mister soalnya kayak apa? Ya jelas Mister tidak akan jawab ya. Nanti kalau saya jawab, nanti malah spoiler jatuhnya ya. Kalian dikasih spoiler drakor aja kadang nggak senang ya. Apalagi dikasih spoiler soal ujian. Oke. Ya jangan, kalau untuk spoilerin soal ya jangan ya. Nggak boleh. Tuh. Nanti kan kalian enak dong. Dapat 100 tapi nggak belajar. Ya kalian tinggal, ya gini kenapa Mister jelaskan seperti ini. Karena supaya kalian belajarnya lebih banyak. Tuh ya. Jadi spoiler yang Mister beri, spoiler lagi kan ngomongin spoiler jadi ya. Indikator soal yang Mister berikan juga tidak mendetail. Kenapa? Supaya kalian belajarnya lebih banyak dan juga meningkatkan kemampuan kalian untuk kalian bisa memprediksi soal yang kira-kira akan keluar itu seperti apa, ya. Kalau saya jelasin detailnya kan kayaknya spoiler banget gitu ya. Misal nih, contoh soal nih. Contoh soal. Berikut merupakan hewan berkaki 2 kecuali. Nah, kan gitu ya. Itu contoh soalnya itu ya. Saya spoilernya saya bikin indikator soalnya kalau saya detail itu adalah menentukan hewan berkaki 2. Ya kan langsung toh. Menentukan hewan berkaki 2. Tuh. Itu udah detail tuh. Tapi kalau yang nggak detail, menentukan hewan-hewan berkaki ya, berkaki ya kan. Jadi kan kalian belajar lagi dong mana hewan yang berkaki, mana yang nggak berkaki, ya kan. Yang berkaki juga ada beberapa kan, ada yang berkaki 2, ada yang berkaki 3 nggak ada, berkaki 4, tuh ada yang berkaki banyak, ya. Jadi gitu supaya kalian belajarnya lebih banyak lagi dan nanti karena ini memang soal-soal ini nantinya juga bisa keluar di US gitu ya, ujian sekolah kalian ketika kalian kelas 9 nanti gitu. Sekalian Mister mempersiapkan saja. Oke, kalau belum ada yang bertanya, Mister jelaskan lagi tentang sistem kisi-kisi tentang sistem peredaran darah ya. Yang pertama adalah memahami fungsi sistem peredaran darah. Wah, ini cuma satu soal. Ya, kalian sudah tahu juga fungsi peredaran darah itu apa saja gitu ya. Tinggal dipahami gitu ya. Yang mana merupakan sistem peredaran fungsi dari sistem peredaran darah. Oke, berikutnya mengetahui sel darah sebagai komponen penyusun sistem peredaran darah. Oke, jadi ini kalian pelajari tentang sel-sel darah ya. Jadi ada sel darah merah, ada sel darah putih, ada keping darah. Tuh. Ya, kalian tinggal pelajari itu aja, 3 aja ya. Gak usah banyak-banyak. Jadi dari 3 keluar cuma 2. Tuh, lumayan kan. Berikutnya mengetahui jantung dan pembuluh darah sebagai komponen penyusun sistem peredaran darah. Nah ini ada 2.
Ya, Mister spoilerin aja. Karena ada 2, berarti satunya jantung, satunya pembuluh darah. Tuh, kan? Sudah. Ya kalau saya spoilerin soal sama dengan saya membocorkan dong. Ya. Ya, ya gak enak dong. Berikutnya menyebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi frekuensi denyut jantung. Wah, ini sudah kalian pelajari dengan aktivitas yang sudah kalian lakukan di rumah, ya. Ya sama aja sneak peek. Sneak peek berarti kan saya harus memberikan beberapa kata dari kalimat soal yang saya buat gitu ya. Karena ini soalnya sudah ada gitu loh. Soalnya sudah ada, sudah saya upload ke Moodle aja. Cuman, kok Moodle lagi, sorry. Sudah saya upload ke LMS gitu. Cuman saya masih sembunyikan gitu. Nanti akan terlihat ketika kalian sudah ujian gitu, sudah PTS gitu ya. Oke, yang terakhir adalah memahami penyakit atau gangguan dalam sistem peredaran darah. Baru kemarin kita pelajari ya, hari Senin ya. Baru hari Senin kemarin kita pelajari dan juga di kuis-kuisnya ini juga kalian sudah ada menjawab ya. Oh ya, Mister PPT penyakit belum diupload. Oke, siap, Mister upload sekarang. Ya, saya lupa nih, sorry. Oke, saya upload sekarang ya. Oke, cek LMS, Mister sudah masukkan. Silakan kalian pelajari. Oke, silakan. Ada pertanyaan-pertanyaan tentang materi yang akan kita pelajari? Tapi jangan tanya, Mister, soal yang kayak gini, soal saya punya kalimat soal begini, keluar enggak? Nah, itu jangan ya. Silakan kalian tanya aja soalnya, maksudnya kalian punya soal, jawabannya seperti apa? Nah, jawabannya seperti apa, Mister? Nah, gitu kayak gitu, Mister akan bantu jawab. Kalau kalian punya pertanyaan, mungkin kalian sudah menebak begitu ya. Kalian sudah menebak, oh soalnya ini nih, gitu kan. Nah, tapi kalian mau share di sini begitu. Ya siapa tahu keluar, ya kan? Siapa tahu keluar. Siapa tahu keluar. Kalau misalkan sama begitu saya bacain, aduh kok sama nih kayak soal saya gitu. Ah tak ubah gitu ya. Enggak kok. Ayo mungkin ada pertanyaan-pertanyaan tentang sistem pencernaan dan juga sistem peredaran darah, silahkan. Waktunya tinggal lagi 10 menit nih, lumayan buat kita tanya jawab. Oke, sudah semua selesai. Ya, terima kasih yang sudah mengikuti kuis hari ini. Ya, saya jamin yang ikut kuis hari ini nilainya saya berikan KKM ya.
Mister, kalau kita lagi marah, denyut jantung kita makin cepat ya, atau belum tentu jadi lebih cepat? Pasti ya. Ketika kita sedang emosi, hormon adrenalin kita meningkat. Salah satu ke efek atau dampak dari hormon adrenalin yang disebarkan itu adalah mempercepat denyut jantung, gitu ya. Makanya kalau kita lagi marah, biasanya denyut jantung kita pasti akan meningkat. Dak-dik-duk-ser gitu rasanya ya. Apalagi sampai kita sudah tidak bisa mengontrol emosi begitu. Kadang kita marah sambil ngoceh, kita kadang ngos-ngosan gitu ya. Kayak kita habis jogging lapangan renon gitu ya. Ya karena memang seperti itu, Kak, kondisinya gitu ya. Karena memang seperti itu kondisinya. Hormon adrenalin diproduksi naik sehingga mempercepat denyut jantung, membuat kita menggebu-gebu dalam kita marah-marah gitu ya. Mana ada gitu orang marah-marah tapi marah-marah tapi slow gitu kan. Nggak ada orang marah-marah slow ya kan. Masa ada orang marah, kamu jangan begitu. Kan nggak ada gitu loh. Biasanya kan pasti orang ngomongnya cepat, kamu jangan kayak gitu kan gitu. Nada tinggi begitu. Nggak ada orang marah-marah nadanya rendah gitu kan. Ya karena emang denyut jantungnya meningkat. Ya ada lagi, ayo pertanyaan-pertanyaan nih yang kayak gini-gini nih bagus nih. Ya. Yang kayak gini-gini nih bagus nih, lebih mengena dalam kehidupan sehari-hari kan gitu ya. Makanya kalau kita lagi marah biasanya kan kadang tarik napas yang dalam begitu. Buat buat memperlambat denyut jantung gitu sebenarnya. Ada pertanyaan lagi nih, terima kasih Kezia pertanyaannya ya. Ya, saya lihat nih kuisnya kalian ini rata-rata 78%. Emang bagus nih. 78% kalian bisa mengerjakan soal dari 25 ya. Oh lumayan, sudah KKM lewat ya. KKM kan 75 ya. Tapi memang sini masih ada yang terlihat di bawah 75 ya. Ada 6 orang nih terlihat di bawah 75. Tapi tidak apa-apa. Yuk, pertanyaan lagi satu deh. Habis ini kita istirahat. Iya ini ya, Mister, kenapa kalau orang lagi jatuh cinta itu jantungnya berdetak lebih cepat atau berdenyut lebih cepat juga ya, sama. Ini reaksi dari stres yang dialami ya. Salah satu kita mengalami stres itu adalah deg-degan. Ya. Salah satu gejala kita mengalami stres itu adalah kita gugup. Ya. Nah, ketika kita sedang ketika kita sedang suka ya dengan seseorang gitu kan. Dan orang itu tiba-tiba lewat begitu kan. Pasti rasanya kayak tek gitu. Apalagi posisinya dekat begitu ya. Nah, itu adalah respon dari otak ya. Respon dari otak yang mengeluarkan hormon yang namanya hormon kortisol gitu ya. Hormon kortisol ini yang nantinya menaikkan denyut jantung. Gitu. Makanya kalau orang lagi suka sama seseorang begitu ya, lagi dideketin, begitu dideketin dia akan deg-degan gitu ya. Itu ada apa ya? Itu sebagai respon stres itu sebenarnya.
Tapi orang tidak pernah menganggap bahwa jatuh cinta itu stres begitu ya, karena jatuh cinta itu menyenangkan gitu ya. Ya kan kayak rasanya enak kali gitu. Tapi sebenarnya itu adalah respon stres sebenarnya gitu loh. Karena jantung kita kan berdetaknya cepat gitu. Terus otak kita tuh kayak tidak bisa membayangkan begitu hal yang lain selain orang yang kita suka gitu. Ya. Oke. Terima kasih pertanyaannya. Ini siapa ini? Oh, Abi. Iya, ini Abi kayaknya lagi ada kesemsem ini. Ya. Oke. Ya, kita akhiri ya pertemuan kita hari ini ya supaya nggak deg-degan gitu. Ayo. Udah deg-degan nih jangan-jangan kalian nih ya break ini break istirahat gitu ya. Kita akhiri aja pertemuan kita hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih ya Tuhan untuk berkat-Mu dan juga untuk pembelajaran hari ini yang bisa berjalan dengan baik. Kiranya Engkau memberkati untuk pembelajaran selanjutnya agar tetap bisa berjalan lancar dan juga berkati bagi ilmu yang sudah kami pelajari agar dapat bermanfaat bagi kehidupan kami ke depannya. Kiranya ini yang menjadi doa dan ucapan syukur kami ya Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke, terima kasih kelas 8B. Tuhan Yesus memberkati. Anak-anak bisa dengar suara Mister? Bisa dengar suara Mister ya? Oke, silakan open kamera dan kita akan mulai untuk kelas kita hari ini. Oke, kalau kalian open kamera kan Mister nggak terlalu teriak-teriak untuk absenin kalian. Oke, kita sambil tunggu yang lain. Garatu, David Stanley, Evelyn, Kevel, Ethan, Cornelius Hari, Carmen, Anabel, Fabio. Oke, ini 17 orang ya. Yang lain nggak masuk ini. Oke, kita sambil tunggu yang lain. Oke, Mister akan berdoa buat kita hari ini untuk memulai untuk kelas kita. Oke, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat siang hari ini Tuhan, Engkau masih menyertai kami Tuhan. Sebentar Tuhan kami akan mulai untuk kelas informatika yang Engkau Bapa menyertai kami. Sehingga apa yang kami kerjakan boleh terlaksana dengan baik. Ini doa harapan kami Tuhan Yesus di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Oke, untuk hari ini Mister tidak terlalu banyak menyampaikan materi kepada kalian. Karena materinya sudah selesai di pertemuan minggu lalu Mister jelaskan. Dan untuk hari ini Mister akan memberikan latihan soal buat kalian untuk mempersiapkan kalian kegiatan PTS nanti. Nah, kisi-kisinya Mister udah kasihkan ke wali kelas, harapan wali kelas sudah membagikan kalian. Silakan kalian pelajari. Materinya adalah bab 1, yaitu tentang dampak sosial informatika. Silakan kalian baca indikator-indikatornya dan kalian bisa mempelajarinya dengan baik. Kayak gitu. Harapan Mister kalian bisa mengikuti PTS dengan baik. Oke, terus yang terakhir Mister ingatkan lagi, bukan cuma Mister dan sama dosen lagi, guru yang lain. Usahakan kalian memposisikan kamera, kalau open kamera itu sebagus mungkin kayak gitu. Jadi biar enak lah gitu, saling menghargai dengan jangan jambulnya aja ditunjukin, hidungnya aja ditunjukin, ada yang tunjukin plafon kayak gitu ya. Biar bisa saling menghargai lah satu dengan yang lain. Masa yang lain memposisikan diri dengan baik dan kalian yang lain kok nggak bisa memposisikan diri dengan baik kayak gitu. Oke, jadi saling menghargai dah satu dengan yang lain antar sesama teman kayak gitu. Itu adalah nilai penilaian KI 1, KI 2 buat kalian. Oke, Mister akan share screen dulu untuk menunjukkan tugas kalian hari ini atau latihan soal hari ini. Yaitu oke, kita cari kelas 8B. Oke, ini 8B di mana?
Oke. Informatika kelas 8B. Oke, 8B. Oke, silakan kalian buka model masing-masing. Kalian klik informatika semester 2. Terus di sana Mister udah memberikan tugas. Latihan soal. Oke. Silakan kalian buka. Ini tugas latihan soal bab 1. Silakan kalian download di bagian lampirannya. Oke, di bagian lampirannya itu ada, bisa buka. Oke, Mister stop share 1 dulu. Mister akan buka Word-nya. Oke, nah di sini silakan kalian baca. Petunjuknya sudah jelas dan kalian bisa membaca petunjuknya dengan baik. Oke, ini kalian bisa rapikan tulisan di masing-masing word-nya supaya kalian bisa membaca dengan baik. Oke, nah untuk soal nomor 1 sampai nomor 9, silakan kalian isi dengan baik. Referensinya bebas buat kalian. Entah dari majalah atau apa, terserah, yang penting kalian bisa mengikuti petunjuk yang Mister udah berikan. Terus di nomor 10, ini adalah nomor 10 adalah wajib. Kenapa Mister bilang wajib? Mister ini akan mengambil penilaian harian buat kalian atau tugas harian atau latihan soal ini. Terus di nomor 10 itu adalah untuk mengecek nilai KI 3, nilai KI 4 kalian. Oke? Karena kita belajar tentang media sosial, jadi nomor 10 adalah untuk poin KI 4 kalian atau nilai KI 4 kalian. Jadi Mister mau lihat seberapa besar kalian memanfaatkan sosial media dengan baik. Mungkin itu topiknya. Oke, silakan kalian di nomor 10, silakan kalian tulis nama sosial media. Misalnya contohnya Facebook, nama akunnya apa, atau misalnya IG, nama akunnya apa, kayak gitu. Jadi nanti Mister bisa cek di sana. Oke, itu dari Mister. Silakan kalian mengerjakan, waktunya sampai 12.10 hari ini. Nah, saat kalian mengerjakan, silakan boleh nonaktifkan kamera karena ini adalah soal offline. Kalian tidak harus online terus. Kalian bisa off kamera untuk mengurangi beban kalian karena kalian bisa kerja offline. Oke. Oke, ini oke, bisa mulai kerja dari sekarang. Akan berdoa buat kita. Oke, kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat hari ini, terima kasih buat penyertaan Tuhan yang luar biasa buat hidup kami. Kami telah mengakhiri untuk kelas kami hari ini Tuhan Yesus. Tuhan sebentar kami istirahat Tuhan Yesus. Hidup dan harapan kami di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke, thank you. God bless you.